Bagaimana Anda mengorkestrasi kementerian atau lembaga terkait untuk bisa mencapai swasembada pangan ini bahkan dalam 3 tahun ke depan? Iya, Sasa. Ya memang tidak mudah tadi saya katakan, apalagi anggapan kalau Menko itu kan koordinator, ya kan, ngatur gitu. Kita rubah. Saya ini sekarang jadi Menko yang saya siap di perintah-perintah menteri. Bahkan kepala-kepala badan boleh perintah saya. Pak Menko, tempat sini ada masalah, tolong diselesaikan. Saya datang. Gitu. Jadi saya di mana ada masalah, saya datang ke situ. Nah, kemarin di pertanian kita ada pupuk, ya kita datang ke tempat pertanian. Kita rapatkan, kita undang, saya datang, kita runding apa masalahnya. Sampai selesai. Gitu. Sebelumnya ada masalah di pupuk, menggurita, aturannya panjang, mengular gitu. Saya datang ke tempat pupuk. Kita paparkan apa masalahnya ini. Bagaimana jalan keluarnya, usulannya. Kita dengar, kita bicara perbincangan, kita diskusikan, ketemu. Selesai, ya kan? Apalagi Bulog gimana untuk membeli gabah petani? Bagaimana untuk beli produksi jagung petani gitu. Kok sulit sekali. Nah, ini Bulog masalahnya kan komersial, dia badan usaha milik negara, kalau rugi bisa masuk penjara, kalau salah macam-macam gitu ya kan. Bagaimana kira-kira? Saya 2 kali rapat di Bulog. Saya datang rapat ke kantor Bulog, kita udah ketemu solusinya mestinya begini gitu. Sebelumnya saya juga datang ke Kementerian Kehutanan, kita rapat di sana gimana orang jangan sampai kerja di kawasan hutan nanti sudah selesai jadi menteri masuk penjara. Nah, jadi kita minta segera dilepaskan gitu. Begitu juga dengan lingkungan. Nanti kalau lingkungannya nggak ada amdalnya, kita diprotes dunia internasional. Sekarang kan ada COP yang keberapa itu kan. Nah, kalau kita nanti merusak lingkungan, kita dianggap nggak komit. Jadi semua harus kita selesaikan dengan baik. Sudah dapat di atas, saya datang ke daerah. Saya datang ke kios-kios pupuk. Saya ketemu bagaimana penyalur pupuk, bagaimana kios pupuk. Kita juga datang, sawah itu benar apa enggak, kayak apa sih dia beli pupuk. Ketemu petani yang suka di sawah nanam padi, ya kan. Oh Pak, kami ini tidak ada irigasinya, udah berapa lama, berapa luasnya, ketemu soalnya. Kalau ketemu soalnya, kita datangi di mana ini yang tersangkut. Oh pertanian, apalagi pupuk, ya kita undang semua. Kita rapat, ini solusinya, kira-kira begitu. Jadi sinergitasnya terus diperkuat. Iya, jadi saya proaktif, saya datang di mana ada masalah. Kalau di gubernur ada masalah, saya datang. Okay. Iya. Jadi Menko nggak harus di sini, harus di belakang meja, enggak. Kita turun ke lapangan. Pak Menko, terkait dengan petani, tadi Anda sebutkan, petani ini kan memiliki peran yang krusial untuk bisa mencapai swasembada pangan. Di satu sisi fenomena yang ada saat ini, regenerasi petani mandek nih Pak. Gimana nih Anda mendorong? Jadi sekarang itu kalau dulu tenaga kerja itu 65% dari pertanian. Jadi kalau soal tenaga kerja 65% pertanian. Sekarang pertanian mungkin 25%. Dan sekarang petani-petaninya aging, tua-tua. Kemarin saya ke Lampung tuh, lihat aduh nggak ada milenialnya. Sudah 50 tahun ke atas semua, udah kakek-kakek, udah tua-tua. Nggak anak-anak muda lagi. Kenapa? Anak muda nggak tertarik di pertanian. Satu, ya badan hitam, pergi gelap, pulang gelap, badan gelap, rezeki gelap katanya gitu. Ya kan? Jadi nggak menarik, mereka mendingan cari kerja apapun serabutan di kota gitu ya. Tetapi dengan sekarang ini, yang akan kita kembangkan ini, pangan itu kan tidak hanya beras jagung dan tebu, tapi juga ada kelapa. Kelapa sekarang kan luar biasa. Orang sekarang minum susu dari kelapa loh. Itu Tiongkok Barat itu bikin susu dari kelapa, laku sekali gitu. Tahun lalu kita ekspor kelapa 2 miliar dolar, dari 500 juta dolar naik luar biasa gitu. Coklat sekarang impor kita besar sekali, itu juga. Dan apalagi ya, kopi juga impor kita besar. Jangan kita bilang kita kopi banyak, tapi kita impornya juga banyak gitu. Nah sekarang nilai perkebunan itu seperti kelapa, coklat itu nilai 150. Jadi kalau punya kebun coklat 1 hektar, waduh itu anaknya sudah bisa punya motor, bisa nyoklat anak ke Jawa gitu ya, makmur gitu. Sementara kalau petani padi dulu 101, sekarang nilai tukaran sudah 110. Sudah lumayan gitu. Ya udah rumahnya udah bisa punya TV, rumahnya udah bisa pasang ubin karena sudah nilai tukarnya sudah lumayan, gitu, udah bagus ya. Gitu. Jadi sekarang kalau keadaan seperti itu kan di mana ada lampu terang kan laron datang. Jadi kalau banyak untung menguntungkan memberikan kemampuan pasti juga akan tertarik gitu. Jadi yang kita bangun sekarang itu ekosistemnya. Sekarang saatnya
petani yang harus kita bangun. Ekosistem seperti apa Pak yang akan dibangun supaya para generasi muda tertarik untuk menjadi petani pangan? Ya tadi, pertama kan kalau petani itu sederhana, ya kan? Pertama, produksinya. Jadi kalau saya mau bertani, produksinya bantu dong. Apa? Pupuknya, ya kan? Obat-obatannya, bibitnya gitu. Sekarang kalau kita misalnya pohon kelapa. Nah, kelapa kan terserah Tuhan aja. Hidup sendiri, tumbuh sendiri, jatuh sendiri, nggak keurus gitu ya. Petani tanam coklat terserah aja. Ya nanam sendiri, jemur sendiri, ya kan? Kalau ada yang beli, nah kalau nggak ada yang beli ya ditebang lagi. Gitu. Nah ini harus kita bangun, ya. Pemerintah harus hadir, kelapa atau coklat paling kurang menyiapkan bibit yang baik, yang unggul, ya. Kemudian dibangun nanti diberikan pelatihan bagaimana nanam yang bagus, ya. Setelah itu bagaimana pasca panen, ya kan? Kopi misalnya pasca panen jangan dijemur di jalan, harus dipetik itu yang sudah mateng, cara mengolahnya yang bagus. Begitu juga jagung, kekeringannya dan sebagainya harus dibina kan. Nah, nanti lama-lama kalau sudah punya laba, mereka sudah punya uang, kita nanti mulai latih bagaimana hilirisasinya. Kelapa itu kan tidak hanya untuk kopra, kelapa itu bisa bikin susu, bisa bikin VCO, bisa bikin bahan tepung untuk coklat. Banyak sekali kegunaannya misalnya. Itu bisa dilatih sampai ke sana. Jadi kalau ekosistem itu kita bangun, menguntungkan, makmur petaninya, nggak usah disuruh, dia akan datang sendiri. Jadi ekosistem ini diharapkan bisa membuat... Nanam jagung, nanti kalau panen nggak ada yang beli. Terus gimana? Habis itu karena nggak ada yang beli, rugi, tanahnya disita sama bank. Nah, ini harus kita perbaiki. Jadi kalau dia panen, mesti ada yang beli. Itulah kami diskusi dengan Bulog. Bulog sekarang nggak bisa dia kalau fungsinya seperti itu. Nah, lain kalau fungsinya seperti dulu, dia menjadi stabilitas. Ya, jadi lembaga yang ditugaskan untuk menjaga stabilitas pangan, bukan cari untung gitu. Nah, kita lagi kaji apakah Bulog harus dikembalikan seperti zaman Orde Baru misalnya, zaman Pak Harto dulu. Dia fungsinya stabilisasi. Contohnya kalau jagung petani berapapun ya dibeli. Jangan sampai harganya nggak laku. Kalau nggak laku besok kan tanahnya disita bank. Jadi jagung misalnya Bulog beli 4.500, Bulog bisa jual 4.000, rugi 500, itulah subsidi pemerintah gitu. Nah kalau itu ada jaminan, nggak usah disuruh. Pasti milenial juga menanam jagung gitu. Karena untung. Satu hektar bisa 30 juta, bisa 40 juta untungnya. Tapi kalau belum pasti ya nggak ada yang mau. Itu Sasa. Jadi ekosistemnya kita mesti perbaiki.